Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rinati dari Program Studi Pendidikan Guru Merasa Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Curug semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resumen saya, yaitu peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi ujian tengah semester saya mata kuliah pembelajaran kewarganegaraan yang diampu oleh dosen pengampu kami, Bapak Edison. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka mesti dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan undang-undangan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, mengikuti seluruh aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki beragam landasan hukum, yakni antara lain Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Perda Provinsi yang mengatur tentang pendapatan daerah dilarang bertentangan dengan undang-undangan yang ditetapkan Lembaga Perwakilan Rakyat yang berada di pusat. Adapun sifat dan ciri peraturan perundang-undangan ialah peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan tertulis. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan harus berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum, serta peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh. Adapun landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu ialah landasan filosofi. Landasan filosofi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan filosofi apabila rumusnya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah suatu peraturan perundangan bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan juga hukum yang hidup di dalam masyarakat supaya peraturan yang dibuat dapat dijalankan. Selanjutnya itu landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah peraturan undang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis bila terdapat dasar hukum. Adapun menurut Bagir Manam, makin besarnya peran peraturan undang-undangan terjadi karena beberapa hal, yaitu peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah dikemukakan, mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatannya. Peraturan perundang-undangan memberi kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah mulai didefinisikan dan mudah ditemukan kembali. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji baik dari segi formal maupun materi muatannya. Selanjutnya, pembentukan dan pengembangan peranan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Adapun berikut penjelasan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang pertama ialah Undang-Undang 1945 merupakan peraturan negara tertinggi yang memuat ketentuan pokok menjadi sumber bagi peraturan perundangan lain yang dikeluarkan oleh negara. Yang kedua, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-undang dibuat oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Daerah atau disebut DPR untuk menjalankan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang.
Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945 terdapat di pasal tersebut yang menyatakan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Terus, peraturan Presiden berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 12 menyatakan bahwa peraturan daerah mencakup seluruh materi muatan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut perundang-undangan lebih tinggi. B. Pihak yang mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, yaitu lembaga negara yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan atas dasar atribusi kekuasaan dalam Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, MPR dalam menetapkan Undang-Undang Dasar terdapat dalam pasal 3. Yang kedua, Presiden dan DPR dalam membentuk undang-undang terdapat dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 sampai pasal 5. Yang ketiga, Presiden dalam membentuk peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang pasal 5 ayat 2 dan pasal 22. Yang keempat, pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah pasal 18 ayat 6. Selanjutnya itu asas hukum, di mana asas hukum di sini terdiri dari pertama, kejelasan tujuan, yang kedua, kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat, yang ketiga, kesesuaian antara jenis hierarki dan media muatan, yang keempat, kapan dilaksanakan, yang keempat kapan dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan dan keterbukaan. D. Beberapa contoh undang-undang yang telah diubah atau dibatalkan. Yang pertama itu terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang kedua Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang ketiga Undang-Undang Advokat. Itulah sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan juga saya mau kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Dadah. See you.